Buka Trade Expo Indonesia ke-37, Presiden gaungkan optimisme perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia, TEI, ke-37 yang digelar di Hall Nusantara, Indonesia Convention Exhibition, AIS, BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke-37 tahun 2022. Dalam sambutannya, Presiden mengajak semua pihak untuk bersikap optimistis di tengah krisis yang melanda dunia. Optimisme tersebut didasari sejumlah indikator perekonomian Indonesia yang masih menunjukkan angka yang baik, antara lain pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44% pada kuartal 2 tahun 2022. Menurut Presiden, angka tersebut termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20. Jadi kita semuanya harus tetap optimis, meskipun lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit, tahun depan akan gelap. Silahkan negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tetapi memang harus waspada, harus hati-hati. Karena badainya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Akan menyebar sampai kemana, imbasnya ke kita seperti apa. Optimisme tersebut didasari sejumlah indikator perekonomian Indonesia yang masih menunjukkan angka yang baik, antara lain pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44% pada kuartal 2 tahun 2022. Menurut Presiden, angka tersebut termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20. Kita patut bersyukur bahwa di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah resesi, Indonesia di kuartal kedua masih tumbuh 5,44%. Ini wajib kita syukuri. Kita termasuk negara yang memiliki growth pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di antara negara-negara G20 maupun negara-negara lainnya. Selain itu, inflasi juga masih bisa dikendalikan pada angka yang relatif rendah. Pada Agustus tahun 2022, inflasi nasional berada pada angka 4,6%, pada kuartal 2 tahun 2022 berada pada 4,9%, dan naik sedikit ke angka 5,9% setelah pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak, BBM. Kuartal kedua 4,9%, tapi karena kenaikan BBM kemarin, inflasi naik sedikit di angka 5,9%. Masih bisa kita kendalikan. Kemudian, tolong nanti dibandingkan inflasi kita dengan negara-negara lain. Pertumbuhan growth kita dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain. Selanjutnya, neraca perdagangan Indonesia juga terus mengalami surplus selama 29 bulan berturut-turut. Dari Januari sampai September tahun 2022, Presiden mengatakan, neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar US 39,8 miliar dolar. Ini atas dukungan Bapak Ibu sekalian, sudah 29 bulan kita terus surplus neraca dagang kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul, Menteri Perdagangan, dari Januari sampai September, surplus kita mencapai 39,8 miliar US dollar. Ini jumlah yang tidak sedikit. Ini juga berkat kerja keras Bapak Ibu sekalian. Indonesia adalah titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Indonesia patut bersyukur karena di tengah krisis dan resesi yang melanda dunia saat ini,
perekonomian Indonesia di kuartal 2 2022 masih bisa tumbuh dengan baik dan tertinggi di antara negara-negara G20. Bahkan, Direktur Pelaksana, Managing Director, Dana Moneter Internasional, IMF, Kristalina Georgieva, menyebut Indonesia sebagai titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka Trade Expo Indonesia. Minggu yang lalu, Managing Director-nya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, Kristalina, Managing Director-nya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Kan bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu. Sehingga trust kepercayaan global terhadap kita akan semakin baik. Karena memang kita harus hati-hati. Dalam perbincangan telepon dengan Direktur Pelaksana IMF, Presiden juga mendapatkan kabar bahwa saat ini ada 16 negara yang sudah menjadi pasien IMF dan 28 negara lainnya sedang mengantre di depan pintu IMF. Oleh karena itu, Presiden mengajak semua pihak untuk mensyukuri capaian ekonomi Indonesia yang masih tumbuh 5,44% di kuartal 2 tahun 2022. Dan saya masih meyakini di kuartal ketiga ini kita juga masih tumbuh di atas 5 atau di atas 5,4. Karena angka-angka yang kita lihat, neraca dagang kita bulan yang lalu masih surplus 5,7, kredit tumbuh 10,7%, indeks kepercayaan konsumen masih di angka 124,7%. Meskipun semua indikator berada pada kondisi yang baik, Kepala Negara mengingatkan semua pihak untuk terus bekerja keras karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam menghadapi kondisi sulit seperti sekarang. Untuk itu, Presiden mendorong semua pihak untuk bekerja tidak hanya makro dan mikro saja, tetapi juga detail. Kerja sekarang memang harus lebih detail, dilihat satu persatu, dan dikejar, diselesaikan. Itulah kerja yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Enggak bisa lagi kita hanya kerja makro saja, bisa luput, bisa meleset. Sebulan yang lalu saya sudah perintah pada gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut memakai APBD, menutup dari APBD, ongkos transportasi dari produsen ke pasar, dari produsen ke konsumen. Dua-duanya bergerak bersama-sama. Otoritas moneter bergerak, otoritas fiskal bergerak, kemudian daerah juga bergerak. Tanya nanti Bapak Ibu sekalian pada gubernur, pada bupati, dan wali kota. Apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi inflasi. Dan saya cek satu persatu sekarang, dan saya umumkan, provinsi ini inflasinya masih 8, inflasinya masih 7, sudah 3, sudah 4, kita buka sekarang ini. Karena memang situasinya membutuhkan kerja-kerja seperti itu.